Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Jumat Berkah kali ini, pertemuan kesekian. Wakaf waktu 1 jam bersama Ribon dan juga Gria Ayu. Bersama saya, Dr. Ika. Kita hari ini mau mengundang sahabat sekasur saya. Oke ya, sebentar saya undang dulu. Saya langsung undang aja ini ya, padahal saya belum memperkenalkan ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Jumat kali ini kita pakai tema mau sukses jadi pengusaha milenial. Nah, Mbak Rere ini pakarnya untuk berbagi. Sebentar. Serius ya, saya baru tahu CV-nya itu keren banget ya. Karirnya Mbak Rere itu mulai dari Etika Fashion, beliau Head of Marketing. Kemudian ada Education and Training. Kemudian award-awardnya banyak. Ada Top Business Opportunity, ada Rising Business Award. Terus beliau ini juga founder and CEO Celebrity, kemudian founder Creative City. Ih, banyak banget ya ternyata lo ya, teman sekasur gue. Alah, dilarang gaim. Gak ada malu-malunya ya, sekarang ini live gitu. Tolong, ya Allah. Yuk, panggungnya kita kasih ke Mbak Rere Uno. Ya, monggo Mbak Rere, silakan. Halo, iya aku mau menyapa dulu dokter cantikku, kakakku, bestie, my bestie, Dokter Ika. Terima kasih atas undangannya. Juga yang sudah nonton kali ini ya, pecinta Libon Skincare ya. Terima kasih sekali. Dan juga Celebrity Skincare dong. Iya, Libon dulu. Ini tuh pakainya ini. Bentar. Saya mau nanya, ini kenapa pakainya Rere Uno? Kok nggak pakai Celebrity? Lah kan live-nya sama Rere. Mau ganti? Lah kan foundernya Celebrity. Oke, sip. Gue undang di akun Celebrity. Oke. Kita harus banget sih. Lagi live. Gue undang ya. Gue undang ke itu ya. Live. Ganti aku. Ya, siap. Oh, gue tunggu. Ya. Iya, ya Allah, luar biasa. Ini nanti jangan-jangan kalau mau undang ke lapak sebelah lu tinggal pindah ya. Iya, tinggal pindah. Ada aja ya. Pertemuan kali ini disponsorin akibat kegabutan saat bobo siang di rumah sakit. Oh iya, Bu Dokter, kapan ini pulangnya? Nggak usah ditanyain yang itu mah. Ya, yang penting kita bisa live hari ini. Teman-teman, Bu Dokter Ika itu lagi di RS, lagi tidur, ya, lagi di infus. Masih sempat nelpon, yuk kita live hari Jumat gitu, saking semangatnya banget. Gabutnya aja gabut banget ya. Kita bahas tentang perbisnisan dan iya nih luar biasa. Iya nih. Kita panggil founder Celebrity. Silakan Mbak Rere Uno. Halo, kenalannya kan udah di lapak Celebrity sekarang. Siap. Pokoknya selamat siang buat teman-teman semua.
pecinta Libon, juga di sini Celebfans semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah join ya. Kali ini Celebre akan kolaborasi sama Libon nih ya. Gitu. Jadi Bu Dokter ini beliau juga banyak bantu dalam melahirkan Celebre. Sejak kapan saya berprofesi sebagai bidan? Bidan Melahirkan. Jadi dari pertemanan, dari persahabatan ini, alhamdulillah jadi produktif, jadi bisnis, jadi produk yang membanggakan buat kita semua. Amin. Gitu. Luar biasa ya. Dari beliau ini saya belajar ngomong. Dari beliau ini saya belajar bicara. Secara kalau kita tidur nggak pernah akur. Yang satu miring kanan, yang satu miring kiri, yang satu berisik, yang satu anteng, yang satu nyanyi, yang satu ngorok. Iya. Aduh. Bocah ya Allah ya Rabbi. Nah, Mbak Re. Siap. Mbak Rere Uno ini dulunya kan beliau juga founder di Creative City. Nah, Creative City, digital marketer dan segala macamnya itu beliau pakarnya memang marketing banget, branding banget gitu ya. Nah, terus akhirnya seiring sejalan gitu ya, lahirlah pengusaha baru di era COVID. Pengusaha skincare baru di era pandemi. Nah, ini Mbak Rere ini dengan produknya yaitu Celebre apa ya? Celebre Beauty atau apa? Celebre Beauty. Nah, memang benar sih, menurut saya juga berdasarkan jurnal kan pernah saya sampaikan juga bahwa bisnis yang tidak turun di masa pandemi selama berjalan 2 tahun itu adalah bisnis skincare gitu. Karena mungkin di masa-masa pandemi yang banyak di rumah, banyak WFH itu justru malah membuat orang memperhatikan diri yang dulunya cuek gitu ya. Terus make up nggak menjadi sesuatu yang priority karena banyak apa ini namanya filter di rumah. banyak di rumah. Yeah. Nah terus udah gitu banyak pakai masker gitu kan. Terus kemudian muncul problematika terkait dengan permaskeran itu sendiri gitu. Nah di situ akhirnya peluang bisnis ini ditangkap oleh si Mbak Rere. Nah Mbak Rere cerita dong di 21% survei jurnal mengatakan survei dunia itu bahwa skincare itu nggak turun. Nah, bagaimana Mbak memulai skincare di masa pandemi dan ternyata sukses? Coba bayangkan. Ya, mari kita dengarkan ceritanya. Kemarin lapornya sukses kan? Positif dan meningkat kan? Amin. Walaupun masih harus ikut bahagia. Ya. Kita belum setahun ya, Mbak. Gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Semenjak pandemi itu shifting, berubah perilaku dari konsumen. Nah, kalau di marketing itu target market terbesar itu ada 3 yang kita tahu. Yang pertama youth, anak muda, terus yang kedua woman, dan yang ketiga netizen, ya. Youth, woman, netizen. Nah, kan kita tahu sendiri bahwa yang sering belanja itu cewek-cewek dan nggak jauh ya. Fashion, beauty, kalau cewek-cewek tuh ke situ. Nah, jadi di 2019-2020 itu memang momentum banget bisnis skincare lokal ini merebak sekali. Jadi sebenarnya kita Celebre sendiri kan bisnis baru, tapi thanks to brand-brand lokal lainnya juga yang mereka itu bagus, bahkan saking hype-nya brand lokal itu sekarang si konsumen pengguna skincare juga percayanya sama brand lokal dan makin banyak pilihan juga Mbak gitu. Jadi suatu kesempatan, tapi ya di balik kesempatan itu kompetisi di bisnis skincare juga
lumayan urat tegangnya tinggi. Itu pahit-pahit. Pasti Mbak Ika juga merasakan ya gitu. Kompetisinya sangat ketat banget. Jadi Nggak nyampe hipertensi kan? Nggak nyampe hipertensi kan? iya, di awal tuh Paling sakit gigi. iya. Kalau di awal tuh kan sebelum terjun langsung kerasa kelihatannya tuh seperti yang mudah, terlihat seperti mudah. Tapi setelah menjalani, oh ternyata tidak semudah itu Marisol. Gitu. Jadi Shiftingnya tadi Mbak, pertama kan shiftingnya itu apa? Pola konsumennya yang shifting, iya, atau pola marketnya yang shifting? Shifting itu pertama kita itu ada namanya shifting, millennial shifting, Bu Dokter ya. Jadi milenial kan jadi generasi paling besar nih seiring di tahun 2020. 2020 itu kan disebutnya juga adalah industri 4.0. Nah, milenial ini dengan gayanya itu mendisrupsi yang lain, shifting. Kan seperti kita tahu perilaku milenial aja ya, misalnya mager, terus segala instan kayak gitu. Nah, ya terus kalau zaman jadi itu yang menyebabkan kemageran itu, yang menyebabkan marketnya ini, selebre ini akhirnya mau mendominasi market di mana sih? Apakah di marketplace, apakah di offline-nya atau di apa? Itu maksudnya terkait dengan selebre ini. Jadi ya kita kan bahas yang shifting dulu ya, dari perilaku pasar secara keseluruhan gitu. Jadi milenial itu punya karakteristik sendiri, terus ada juga disrupsi teknologi di mana sekarang sangat dimudahkan kan gitu. Nah dari situ juga brand skincare kan, milenial itu pembawaannya memang senang merawat diri, beda dengan generasi sebelumnya. Mungkin kalau zaman dulu, zaman mamah aku atau nenek kita gitu ya, tahu merek skincare atau beauty kan hanya merek-merek tertentu gitu. Tapi sekarang ya paling merek-merek besar itu aja yang dipakai. Tapi kalau sekarang skincare makin banyak macamnya. Ada skincare misalnya untuk cewek-cewek yang berkulit sawo matang kan, kayak gitu. Terus ada untuk yang acne fighter, ada untuk remaja, ada untuk sensitive skin, ada untuk yang di kota, ada yang untuk di pinggiran gitu ya misalnya. Ya kayak gitu. Terus kita kemana lagi tadi Mbak? Aku lupa pertanyaan. Segmen marketnya itu ada 3. Ada anak muda atau youth, kemudian women, and juga netizen. Nah, terus? Ya, itu jadi aku kan tadi bahas globalnya. Nah, itu apa ya? Di era milenial, nah gitu. Itu pangsa pasar yang paling besar dibagi 3 itu ya, youth, woman, netizen. Nah, membidik segmen woman karena kita dan itu besar kayak segmen woman, terus momentumnya bagus karena apa? Pandemi, orang-orang senang di rumah, senang merawat diri. Jadi kita nih, aku mengambil peluang dengan membuat brand skincare selebre gitu Mbak. Nah, ini ada pertanyaan yang ada langsung nanya, bagaimana biar bisa bersaing sebagai pendatang baru dalam persaingan bisnis skincare yang ketat dan ramai belakangan ini? Apakah harus punya modal besar? Nah, ada yang nanya nih Mbak. Iya. Ya sebagai. Kok ada yang ini suara saya nggak ada ya Mbak? Kok ada yang di sini nggak ada suaranya? Kedengeran? Oh ada. Iya. Oke. Langsung dijawab Mbak Rere. Iya, sebagai pendatang baru tentu kita kan harus tahu kompetisi dulu ya. Kak siapa? Maaf ya, aku ini nggak bisa baca, nggak tahu komennya. Aza Farmer. Aza. Kak Aza ya? Aza Farmer. Ya, jadi kita memang harus kuat datang sebagai dan membawa pembeda gitu. Jadi kita punya value yang menarik. Ada istilahnya seperti ini, menjadi berbeda itu lebih baik dibanding sekedar jadi lebih baik gitu.
Sip, oke. Iya. Ya, jadi kita Berarti itu positioning dong ya. Nah, untuk celebrate skincare ini sendiri berarti positioningnya dari segmen market yang tiga dominan itu di mana, Mbak? oke. Ini Nah, teman-teman ya, nanti boleh disebutkan untuk bisa mendapatkan selebrate di mana aja. Nah, boleh. siap. Ya, Oke. tadi pertanyaannya adalah maaf Perlu modal diulang. besar enggak gitu? Perlu modal besar enggak dengan adanya persaingan bisnis skincare yang saat ini ramai dan begitu ketat gitu? Bukan deh, bukan itu pertanyaannya. Tadi apa ya? Oh, selebre perbedaannya apa gitu ya? Oh, positioningnya, positioningnya. Positioningnya. Positioningnya itu teman-teman, sebenarnya aku ambil dari cerita aku sendiri, bahwa kan biasalah kita Mbak Ika wanita karir. Ya, jadi kan kita itu setiap hari capek, lelah gitu ya, tidak ada waktu merawat diri. Sedangkan merawat diri itu adalah suatu terapi yang menurut aku adalah salah satu cara untuk aku bisa mencintai lagi diri sendiri. Pokoknya Mbak Ika ini, Bu Dokter Self itu paling love gitu ya. Merawat diri itu self healing gitu ya. Ya, Dokter Ika kan sering meditasi, yoga kayak gitu ya. Pakai Kalau aku disebut nggak ya. sempet, iya aku nggak sempet. Nah, jadi salah satu caranya itu dengan merawat diri dengan skincarean. Nah, kenapa namanya celebrate ya? I just want you and I want to encourage that everyone, every girl, every woman itu can celebrate their beauty, bisa mensyukuri, bisa menikmati, bisa enjoying the process. Jadi kita itu bukan jadi putih, jadi bersih, jadi kinclong, jadi glowingnya, tapi ingin menonjolkan experience-nya dari produk gitu. Jadi kalau Luar biasa. Jadi kalau pengen mendapatkan experience dari pemakaian pertama, nah itu selebriti memberikan itu, gitu ya Mbak ya. Dari Itu yang membuat ya. Itu yang membuat selebre menjadi walaupun belum 1 tahun, dia sudah menguasai Bandung ini kayaknya. Hampir di setiap store apa ya, store make up itu loh yang seperti dandan seperti itu, kayaknya bisa langsung mendapatkan selebre yang bergaransi ini kayaknya. Iya, alhamdulillah untuk toko-toko kosmetik di Kota Bandung, untuk teman-teman juga bisa cari, bisa tanya-tanya, siapa tahu ada. Ada listnya, nanti di-share ya di akun Celebrate. Oke, nanti boleh dikepoin akun selebrenya. Nah, Mbak, terus saat ini gitu, dari segmen market terbesar itu, selebre itu sudah menguasai di segmen market apa? Walau belum 1 tahun itu bisa mendominasi itu di segmen market apa? Youth, woman. Ya, untuk segmennya sendiri wanita, kita tuh wanita, usianya ya remaja dewasa muda ya gitu. Untuk keperluan kulitnya kita kulit normal yang yang kusem ya gitu, yang kusem, yang butuh eksfoliasi, butuh rejuvenate, itu bisa pakai Celebrate gitu. Segmen marketnya untuk orang-orang yang ngerasa skincare yang lain tuh boring gitu. Cobain deh eksperimen. Kalau skincare yang lain itu tampak tidak memberikan hasil apa-apa, cobalah Celebrate. Pasti memberikan experience yang berbeda gitu. Iya gitu. Nah, kalau kok aku bahagia banget ya. Mungkin di sini yang masih muda kan Celebrate itu cenderung muda pakai Celebrate. Yang untuk ibu-ibunya nih, untuk mamis, untuk aunty, untuk yang lebih mature bisa coba Libon ya Bu Dokter. Karena Libon itu bagus gantian ya. Anti agingnya gitu. Jadi kalau Libon itu setahu aku memang sangat unggul di tightening dan anti agingnya gitu teman-teman. Jadi yang punya problem
Yang punya problem ada garis-garis halus atau kulitnya kerasa kendur atau kusam ya karena aging, coba deh maminya, ontinya semua pakai Libon. Follow juga di ya, Libon Skincare. Aduh. Nah, Mbak, apa namanya, tantangan apa? Nah, ini kan sekarang kita sudah berpindah nih. Kita sekarang dari pandemi sudah menjadi endemi. Itu pasti akan menjadi sebuah euforia tersendiri. Apa namanya, euforia tersendiri terkait dengan perubahan ini. Nah, sudah merasakan belum dampaknya dengan perubahan yang dari pandemi menjadi endemi? Mungkin offline-nya kah, mungkin online-nya kah, atau yang lain gitu, Mbak? Iya, kalau aku sih ya alhamdulillah bersyukur sekarang kan kita vaksin sudah booster, terus sudah kebijakan-kebijakan yang ketat udah mulai dilonggarkan ya, gitu. Ya mudah-mudahan segalanya lebih baik gitu. Ya mudah-mudahan lah tugas kita, kalau aku sih ya maksudnya tugas kita sekarang ikhtiar dan momentum Ramadan Lebaran itu harus dimaksimalkan. Kalau teman-teman mau kinclong glowing harus ya pas Lebaran kinclong glowing, apalagi kita kurang minum, pakailah skincare ya. Dan Libon ya. Kurang minum pakailah skincare. Tapi skincare-nya tidak untuk dimakan ya. Jadi kalau salah ya. Untuk gabut mendingan kita skincarean. Gitu. Nggak ada bocoran kalau terkait dengan produk yang mau launching atau apa gitu. Siapa tahu di lapak Libon ini mau ada bocoran gitu, padahal di lapak Selebgram belum ada bocoran. Ember banget gue ya. Kita sedang proses persiapan sih gitu. Nah, menangkap peluang dokter sudah mulai longgar, orang-orang mudah-mudahan udah sering dandan ya gitu. Kita mau keluarin make up juga nih Bu Dokter. Pas momennya perubahan dari pandemi menjadi endemi. Masker juga udah mulai longgar seiring dengan boosternya vaksin ya. Jadinya yang dikeluarkan adalah make up. Luar biasa. Itu momen yang dapat banget sih kayaknya. Nah, pertanyaannya, ada kemauan ini dari Mbak Risma Amara. Ada kemauan, tapi modal tidak memadai. Gimana caranya? Katanya gitu. Ya. Untuk memulai bisnis gitu. Jadi kalau di sumber daya atau research atau modal itu disebut ada kan 5M ya. Man itu manusia, terus machine, material, bahan, terus ada man, machine, material, metode ilmuwan, yang terakhir money, yang terakhir. Jadi teman-teman sebelum tidak punya uang bukan berarti kita mematahkan semangat kita gitu. Kita masih punya modal pengetahuan, modal relasi ya, atau modal kemauan pun itu harus lebih besar teman-teman ya. Dibanding kita sekadar segalanya nggak punya uang, di awal sudah mengeluhkan tidak ada uang gitu. Jadi memang uang diperlukan ya, memang uang. Padahal dalam 5M itu M yang terakhir money itu posisinya di terakhir gitu kan ya? Iya, justru kita itu kalau mau sukses, syarat sukses itu kan kita harus memantaskan diri. Yang memantaskan diri dengan segala kompetensi yang kita punya gitu. Nanti insya Allah uang akan ngikutin. Insya Allah dan nanti teman-teman bisa dapat mitra, siapa tahu bisa dapat permodalan ya, bisa dapat kesempatan yang jadi uang gitu teman-teman. Nanti buat dicek postus. Luar biasa ini. Jawabannya nanti ada di Reja. Ini masih sambil menerima menerima konsul dari karyawannya loh, lihat aja saking sibuknya ini kemarin. 1 jam ini untuk dapat 1 jam saya itu harus menghubungi, harus booking 1 minggu sebelumnya.
Gue udah khawatir gue dapet jadwal jangan-jangan oh ini jatuhnya malah bulan yang lalu loh ya. Bulan yang lalu confirmnya dapatnya tanggal 1 April pas menjelang Ramadan. Nah, apa Mbak? Ya itu tadi kalau dalam bisnis itu kalau pengen ada kemauan aja udah bagus. Jangan kebanyakan mikir. Nah kemarin itu pas kalau yang kemarin itu live-nya itu lebih cenderung santun, anteng kayak orang ngaji karena sama Coach Imam. Kalau sekarang ini nyablak. Jadi kalau yang kemarin itu jangan kebanyakan mikir. Entah itu mikir modal, entah mikir mau apa. Yang ada dulu aja mau bisnis apa sih ini, belajar apa sih, jualan dulu gitu. Iya. Nah, jadi kalau berbisnis itu teman-teman, menurut aku kita kayak naik wahana roller coaster gitu. Kita itu memang di awal kayak yang takut ya, tapi kalau kita udah naik, terus kita menikmati naik turunnya, kita tuh malah ketawa-ketawa. Terus setelah selesai naik wahana, kita tuh, gue udah sampai sini ya, gue udah ngalamin ya, kayak gitu. Terus ya memang jangan terlalu banyak mikir. Istilahnya kayak gini, kita jalan di tempat gelap, kita fokus saja ke satu jalan. Terus kita sampai itu ada titik terang jalan raya. Terus kita baru tahu bahwa yang kita lewatin kuburan. Coba kalau kita tahu bahwa di awal, aduh itu kuburan misalnya ya, kita akan takut duluan, nggak jadi jalan gitu kan? Iya, jadi fokus aja tujuan apa visi kita gitu. Ada pertanyaan lagi. Wah ini mengundang selebgram pertanyaannya banyak kali nih ya. Tips untuk memulai bisnis di usia muda. Nah karena yang diundang ini muda, makanya pertanyaannya begitu sih Mbak Ujul ini ya. Tips untuk memulai bisnis di usia muda gimana ya Kak? Nah, gimana Kak? Kalau aku suka ditanya, Teh gimana cara memulai bisnis? Jawabannya menurut aku, mulai aja. Mulai aja, jangan kebanyakan mikir itu lagi ya. Gampang banget. Balik-balik di situ ya. Cara mulai aja. Nah tapi teman-teman, aku saranin teman-teman itu memulai dengan step-stepnya. Yang pertama, aku saranin di era digital, teman-teman jadi dropshipper dulu. Jadi dropshipper, jualin produk orang lain dulu. Itu menurut aku ya, gitu. Yang kedua, teman-teman ada dropshipper Mbak di Livon? Iya tuh. Ada program dropshipper di Livon. Nah, iya. Bayangnya sangat dimudahkan ya. Ya, amin. Ya. Terus lanjut. Jadi di situ teman-teman bisa ngerti nih, oh cara melayani konsumen gimana, konsumen inginnya gini, macam-macam konsumen apa gitu ya. Karena gini, rata-rata biasanya nih ya, kita itu jangan mengover glorify wirausaha ya gitu. Karena kita tuh ngerasa kalau wirausaha itu satu, banyak uang ya. Yang kedua, dia punya banyak waktu. Biasanya tuh suka kayak gitu. Ayo jadi pengusaha, bisa dapat uang, bisa waktu leyeh-leyeh gitu ya, mengurus keluarga gitu ya. Oh, maksudnya over glorify itu adalah menganggap bahwa wirausaha atau pengusaha atau pebisnis itu banyak enaknya gitu. Iya. Maksudnya gitu, Mbak? Iya gitu. Padahal kan pada prakteknya kita rasain sendiri ya, Mbak ya. Pusing. Gini, apa namanya? Jadi tadi ya, step-step untuk memulai bisnis di usia muda apa sih? Kan tadi pertanyaannya begitu. Itu satu, nggak usah cari yang ada modalnya. Tanpa mikir, jadi dropshipper aja. Jualin produk orang, yang penting untung sedikit demi sedikit, di situ bisa belajar, kan situ. Yes, yang keduanya adalah, jangan meng-over glorify. Bukan. Yang kedua, ini belum. Yang kedua, belum. Jadi, ya kita kan selalu berpikir kalau jadi pengusaha itu langsung gitu, langsung lurus gitu ya. Grafiknya langsung punya uang, langsung punya banyak waktu, orang tinggal ngerjain, terus punya kuasa gitu. Wah, gimana? Nggak gitu.
Nah, Padahal ya, yang lain bobo. Kalau karyawan kan enak. Kalau karyawan tuh ya, oh yang penting nanti awal bulan gajian. Nah, kita kalau yang dari pas awal bulan, ini udah tutup semua belum ya gajian gitu ya, kebalik ya. iya, malah Waduh. kan leaders eat less ya, malah kita kebagian yang Hmm? terakhir sisa-sisanya. Iya. Iya. Aduh. Nah, yang kedua Berat. teman-teman, yaitu belajar stepnya. Yang pertama bisa jadi dropshipper, yang kedua coba untuk ngambil stok gitu ya, karena biasanya orang juga kepercayaannya meningkat, oh dia nyetok barang selalu ada di dia, nah jadi reseller. Teman-teman juga di Oh, situ oke. mulai bisa mengatur cash flow, mengatur Hmm. mengatur barang, mengasah denyut sensitivitas berdagang. Itu juga penting. Oke. Ya. Kalau dropshipper kan nggak mikir ya, karena satu Iya. mungkin effortnya tidak ada, dia tanpa modal gitu kan, sehingga dia udah pasrah nih ke si pusat. Jadi aku ada pemesanan dong, kirim ke sini, dia tinggal dapat fee gitu. Tapi kan fee-nya Iya. rendah. Habis itu Iya. naikin dong ya, ininya Bisa. adrenalinnya gitu ya. Jadi stok, Tuh. terserah mau Iya. dari distributor, reseller, stokis ataupun apa gitu ya. Sehingga Betul. dia bisa mengatur cash flow. Oh, oke. Nah, terus? Iya. Iya. Keuntungannya juga kan sebagai reseller atau sebagai Lebih distributor kan bisa besar. lebih besar. Gitu. Teman-teman akan terasah Hmm. lah di situ jiwa Oke. dagangnya, jiwa wirausahanya. Nah, yang ketiga, nah teman-teman setelah punya banyak database ya, database pelanggan gitu ya, sudah tahu nih kolam-kolamnya gitu. Baru deh teman-teman kalau pengen bikin brand sendiri juga boleh. Atau mau nerusin sebagai reseller, distributor, it's okay, nggak apa-apa. Karena membuat brand juga, membuat brand itu effortnya sangat-sangat Luar biasa. luar biasa gitu. Aduh. Betul, betul, betul. Setelah sukses itu. Tapi ini kita bicara di brand lain. Kita nggak apa-apa ya, kita ngomongin brand lain. Contohnya yang di MS Group gitu ya. Itu pun ada yang distributornya itu yang di Kalimantan pun dia tidak membuat brand. Dia tetap bertahan menjadi distributor. Even dengan satu brand yang sama di mana dia belajar dari zaman SMA kan gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya juga mau jadi distributor terus. Nggak harus semuanya punya brand kan gitu. Oke, no. Banyak profiling distributor, reseller yang sukses gitu. Dan dalam bisnis juga kolaborasi ya gitu. Ya, betul. Itu luar biasa ini ilmunya. Mbak Re, kapan kita ketemu offline itu Mbak Re? Iya ya. Ayo. Ini aku sudah mempermak mukaku loh biar nggak kelihatan cabi karena kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur maksudnya kan udah seminggu gue telentang mulu kan. Ini momen yang saya tunggu gitu untuk mengecas bahagia. Iya. Terus Mbak, apa namanya menjelang Ramadan ini Mbak, apa ya tip and triknya? Ini tuh yang jadi keresahan ya, yang jadi keresahan banyak orang saat ini adalah ya itu tadi mau di kondisi yang unstabil, nggak unstabil itu dalam artian gini, barang-barang banyak yang naik gitu ya, terus itu mulai dan itu simultan loh, mulai dari minyak goreng itu yang isu paling lama gitu kan, sekarang bahan bakar, terus pajak, ya nggak? Ya, Nah itu, ya kan, yang masih jadi perdebatan itu pajak yang naik. Oh, kalau buat pengusaha itu gila banget, itu bisa mengurangi margin net profit kita itu luar biasa dengan naiknya pajak yang segitu, ya nggak PPN-nya. Nah itu juga menjadi tantangan. Di satu sisi Ramadan memang Ramadan itu udah pasti berkah lah ya di satu sisi, tapi dengan dinamika yang seperti ini itu untuk paling enak sih menurut saya memang memulai yang dari awal ya, yang memulai awal seperti dropshipper dia pasti nggak mikirin itu. Justru yang mikirin yang lebih effortnya lebih besar ya pebisnis yang memang produsen gitu. Itu luar biasa. Itu apa Mbak yang Mbak rasain menjelang puasa dengan berbagai isu
yang wow gitu di negara Indonesia. Ya. Ya, krisis itu dari zaman dulu, dari zaman revolusi 1.0 istilahnya ya, atau dari Waduh, zaman itu zaman kapan ya 1.0 itu tahun kapan? sebetulnya tuh ada istilahnya kan sekarang kita itu generasi milenial atau generasi Z ya, Mbak, atau generasi Alpha. Dari generasi silent yang orang-orangnya banyak diam, tirani kayak gitu ya, zaman-zaman dulu. Itu krisis itu udah ada. Ya, jadi Ya, kita itu mungkin dengan berbagai wajah gitu ya. nomor satu kita mindset dulu. Jadi krisis akan selalu ada, kesusahan itu akan selalu ada. Kalau sekarang tuh kan ada VUCA, istilah VUCA itu V-nya Ya, vulnerability, uncertainty, terus ada ambiguity atau tuna, banyak lah ya istilah kayak gitu. Intinya kita harus jadi manusia yang kuat, yang harus selalu cari cara minimal gimana buat kita survive. Kalau aku lebih filosofinya gini, mendingan kita jadi kecoa dari zaman dinosaurus sampai sekarang masih ada gitu ya, daripada jadi dinosaurus itu dinosaurus purba besar terus punah gitu. tapi sekarang punah gitu. Iya, jadi Gue gak ngerasa lo menyentil seseorang gitu ya. Gue ngerasa lo nyentil sesuatu gitu. apa? Cuma gue kurang berani nyaplak aja di sini. Tuh ada yang tanya banget loh. Pas banget Mbak ngomong begitu, Mas Anggra Dewo. Jadi filosofinya apa? Nah, filosofinya itu kisi-kisinya kata Mas Anggra Dewo nih. Salam kenal Mas Anggra Dewo gitu. Jadi kisi-kisinya lebih baik jadi dari kecoa gitu ya, dari zaman dinosaurus sampai sekarang gitu, daripada jadi dinosaurus yang kemudian punah gitu kan. Iya. Atau bisa dikonotasikan juga gini, lebih baik jadi raja di kolam kecil gitu ya, daripada nggak mampu gitu loh, nggak mampu raja di kolam yang besar gitu kan. Jadi ya dia menguasai kolam-kolam kecil itu ya tapi cukup mature gitu, dia stabil aja di situ gitu kan. Iya, gitu. Jadi Jadi luar biasa. harus kuat sih ya kita. Krisis itu dari zaman dulu sampai sekarang ada terus. Tapi kita Kalau nggak gitu hidup nggak dinamis kan. Kita harus terus survive. Kalau di dalam EKG, elektrokardiogram jantung gitu kan, suka pernah kan di EKG gitu ya, itu kan selalu ada begini, ya kan, naik turun. Nah, coba lihat kalau diagram EKG-nya itu jadi flat, apa yang terjadi? Gak ada kehidupan alias mati dong. Nah, jadi kayak kalau kita mau hidup, baik hidup secara harfiah maupun hidup dalam dunia bisnis itu yang mau nggak mau seperti naik turun gitu ya. Iya. Kalau nggak gitu nggak disebut hidup gitu ya. Dinikmati aja, jangan panik ya. Tapi tetap kita harus ikhtiar. Gitu. Doa yang banyak aja di Ramadan ini ya, banyak istighfar. Banyak istighfar. Terus habis itu oke lah Mbak Re, banyak banget ilmu yang kita dapatkan kali ini. Pertanyaannya aja luar biasa banget, banyak juga gitu. Nggak salah emang mengundang Mbak Rere di sini. Walaupun tadi switch dulu dari Rere Uno menjadi selebriti. Aduh ya Allah. Aduh, ada yang nanya ini mata pelajaran apa? Agak kecil, nggak jelas ini mata pelajaran apa. Iya ya. Orang kita ngobrolnya ngalur ngidul dari apa sampai apa coba ya Allah. Dari teman sekasur sampai bisnis sampai ikhtiar dan istighfar tadi ya. Masa endingnya jadi ikhtiar dan istighfar? Ya itu teman terakhir kali. Iya benar. Aduh, udah nggak ada jam, ini udah berapa jam? Kita ngobrol ngalor ngidulnya udah berapa jam ini? Waduh, oke. Terus 45 menit.
Mbak Rere kesibukannya apa sekarang? Sekarang aku ini abis training hari ini. Itu saya lihat ketawanya makin lebar gitu ya. Wajahnya makin sumringah, itu menunjukkan grafiknya naik gitu kan. Amin, amin. Iya sih, jadi sekarang yang penting happy sih ya. Aku bawa happy aja segalanya. Yang penting timku happy, mereka bahagia, akunya bahagia, gitu. Orderan masuk. Jadi tadi sebenarnya kita itu judulnya apa sih? Mau sukses jadi pengusaha milenial gitu. Iya. Mau sukses jadi pengusaha milenial, raup cuan bisnis skincare di era digital. Ngobrolnya ngalor itu tentang ilmu berbisnisan. Terus ngerti nggak? Ada yang tanya, Mbak baca deh itu. Si Mbak Rere mirip pawang hujan Mandalika. Aduh, itu Rara Mbak, itu Rara. Bukan Rere ya, Rara itu. Ya Allah itu. Kita berapa lama sih nggak ketemu, kita kocak banget. Kita berapa lama sih nggak ketemu. Heboh banget ya, gimana kalau ketemu. Itu nanti pertanyaan selanjutnya, kalau Mbak mirip sama pawang hujan Mandalika, ntar lo ditanyain remote langitnya kemana. Remote AC langit ada di Rere ya. Iya, remote AC. Aduh ya Allah, kocak. Iya. Tuh udah ada yang order, udah ada tamu. Enggak, ini teman-teman. Aku ini di jendela. Aduh, ini kapan ya kita meet up ya? Pawang dolar deh aku mau. Pawang dolar. Terakhir nih, pertanyaan terakhir Mbak. Kembali di tema tentang raup cuan bisnis skincare di era digital. Nah, gimana sih caranya meraup cuan di era digital? Nah itu, di era digitalnya itu yang di highlight ya. Gimana cara meraup cuan bisnis skincare di era digital? Itu pertanyaan terakhir. Oke. Yang kalau menurut aku sih, bisnis itu nggak bisa kita pecah dua banget, bisnis online dan offline istilahnya ya. Malah menurut aku sampai sekarang pun dua hal itu kan harus saling melengkapi, istilahnya tuh omni channel gitu. Tapi memang bisnis sekarang itu kita harus mau berubah dan mau mengadaptasi teknologi gitu ya. Digital ini maksudnya teknologi. Jadi kalau bisnis kita apapun, digitalkanlah atau onlinekanlah dan perlakukan secara online gitu. Kalau bisnis online itu jelas kita pakai media online atau media sosial itu sangat serius. Jadi bisnis online itu bukan hanya sekedar posting teman-teman, tapi sekarang itu kompleks banget. Dari mulai kita mikirin format penyampaian kita di media sosial. Ada konten, ada foto, ada video ya. Terus ada carousel, ada caption, ada fasilitas seperti Instastory, ada survei lewat media sosial, ada search engine optimization, ada search engine marketing ya. Jadi kita gunakan utilize teknologi itu dan maksimalkanlah gitu untuk yang mendapatkan cuan gitu ya. Kita bisa memperoleh traffic. Jadi kita harus gunakan teknologi digital sebaik-baiknya, digunakan, dioptimalkan gitu agar ya bisa sukses gitu di digitalnya gitu. Seperti kita tahu kan kalau zaman dulu orang kaya tuh kelihatan kalau punya pabrik, punya aset apa gitu ya. Sekarang aja kan dari jadi dropshipper, dari jadi reseller itu bisa menghasilkan miliaran loh teman-teman gitu. Kuncinya ada leverage of teknologi dan ada leverage of people. Ya, teknologi juga nggak bisa dipisahin dari people-nya, dari konsumen gitu.
aku bikin kesimpulannya banyak banget ini ya. Siap, siap. Eh, jadi yang terakhir, pertanyaan terakhir itu, gimana cara meraup cuan di bisnis skincare di era digital itu ternyata nggak bisa hanya mengandalkan dari online, tetapi tetap harus berkesinambungan gitu kan maksudnya ya dengan offline-nya juga, karena masing-masing ini harus dioptimalkan utilisasinya gitu ya. Yaitu kita juga tetap harus mengupdate leverage of teknologi and material. Apa tadi Pak? Jadi ada dua, leverage of teknologi gitu ya, dengan teknologi online, digital atau apapun gitu. Yang kedua people, leverage of people. Jadi kita itu kalau mau besar, mau sukses ya kan harus memperluas jangkauan. Menjangkau teknologi lebih banyak, menjangkau orang juga lebih banyak gitu. Oke, luar biasa. Ini kayaknya 15 menit untuk kesimpulan agak muat ini, banyak ini. Dua lembar. Iya. Aduh, lari. Serius, sebenarnya mau ketawa aja perut gue sakit. Aduh. Saya mau menyimpulkan dari satu jam obrolan kita di sini tentang mau sukses jadi pengusaha milenial, meraup cuan bisnis skincare di era digital gitu. Pertama-tama adalah memang bahwa perilaku market itu, perilaku customer itu sudah mulai shifting gitu ya, mulai dari milenial shifting sampai sekarang industri di 4.0. Kemudian segmen market gitu, segmen market kita ini bicaranya skincare ya, segmen market yang mendominasi ada 3, itu ada youth, women, and netizen. Kemudian mana yang mau dioptimasi dari ketiganya itu gitu, atau punya positioning yang akan menggarap dari market tersebut gitu ya. Kalau salah dikoreksi Mbak, karena bagian yang seperti ini saya belajarnya aja dari Mbak Rere. Nah, terus menjadi berbeda itu jauh lebih baik daripada menjadi yang lebih baik. Karena apa? Di atas langit juga masih ada langit kan gitu kan. Tapi kalau berbeda sedikit aja, itu orang malah, oh yang dilihat dari pembedanya itu apa sih gitu kan ya. Nah, kemudian dalam bisnis itu kita punya 5M, material, method, mesin gitu ya. Yang terakhir adalah money. Jadi jangan berorientasi pada money, karena pada urutan itu money itu ada di terakhir kan. Jadi bisa melakukan bisnis apapun bagi pemula gitu ya, yang belum ada modal ataupun apa. Dan juga masih anak-anak muda biar lebih produktif gitu ya, itu cari yang tanpa modal, kemudian resikonya rendah, bisa jadi dropshipper dulu gitu, kemudian mengasah keterampilannya dengan berdagang, kemudian mengelola uang, mengelola cash flow-nya itu, dan juga meningkatkan adrenalinnya dengan meningkat menjadi dropshipper, distributor, ambil stok dan lain-lain juga. Biar dia mikir kali ya, gue barang masih banyak, gimana caranya untuk bisa berjalan jualannya gitu ya. Yang terakhir baru setelah mengasah dari nol, dari bawah, kemudian naik, sukses, silakan kalau untuk membuat brand sendiri. Tentunya dengan keilmuan yang lebih complicated, resiko yang lebih high gitu lah ya. Nah, yang terakhirnya, nih di era digital, gimana carinya nggak bisa kita hanya mengandalkan online saja, tetap harus berjalan simultan antara online dan offline-nya. Dan dia bisa, karena masing-masing punya utilisasi yang bisa dimaksimalkan. Begitu kira-kira Mbak? Ada tambahan atau closing statement? Tapi gue paling suka adalah tadi, krisis itu selalu ada. Penjeplain deh. Krisis itu selalu ada, hanya dengan dinamika dan wajah yang berbeda. Dari mulai silent sampai ke 4.0 gitu ya. Intinya tidak usah berfokus pada masalahnya,
filosofinya adalah lebih baik jadi kecoa dari zaman dinosaurus sama itu zaman sekarang daripada jadi dinosaurus kemudian punah di zaman sekarang gitu. Aku suka banget yang itu. Ada closing statement dari Mbak Rere buat teman-teman Closing semuanya. statement. Oke. Untuk sukses teman-teman ya, syaratnya adalah kalau kita pantas sukses gitu. Jadi wah orang itu sukses, pantas dia kerjanya rajin, pantas dia nggak kenal lelah gitu ya. Terus teman-teman jangan lihat orang sukses, tapi lihat suksesnya orang. Suksesnya orang tuh kenapa gitu? Prosesnya. Berproses. Iya, Berproses. Orang yang sukses pun ya masih ada apa ya, masih pengen prosesnya lagi, proses lagi, kayak lagi merasa rendah, proses lagi gitu ya. Berproses kayak gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang, apapun yang kita alami, mungkin itu kelayakan dan kepantasan kita. Nikmati saja, jalani saja. Tapi suatu janji dari Tuhan bahwa aku tidak akan mengubah nasib umatku kecuali umatku yang mengubahnya. Dan rezeki, kebaikan segala dari Tuhan itu di langit tak terbatas. Tinggal kita membuka cawan rezeki kita, mau cawan, mau cangkir, mau ember, atau mau kolam renang, atau mau sebesar danau, itu bagaimana? Jadi mau remote yang mana? Gue mau lihat lu dari mana ya, mirip sama Mbak Rara, pawang hujan Mandalika. Gue dari tadi ngamatin aja. Aduh, aku ngakak sumpah deh. Oh ini bakalan jadi fans berat lo kayaknya. Bagus loh. Dia dibayar ratusan juta kan? Wah, benar. Iya. Pawang hujan duit, amin ya, uangnya banyak. Gitu. Gitu teman-teman. Oke Mbak Rere. Terus semangat. Terima kasih waktunya, terima kasih untuk wakaf waktunya dalam 1 jam ini di tengah-tengah kesibukan waktu. Oh itu aja dari tadi ada oke. Gue jadi kagak enak ya. Banyak yang pamit itu kayaknya tamunya dalam 1 jam. Lihat lo masih live gitu ya, kagak kelar-kelar gitu ya. Aduh. Ya udah, terima kasih banyak Mbak Rere. Nanti pengen kapan-kapan kita ketemu offline. Apa namanya, ngobrol yang lebih panjang lagi. Udah kangen kayaknya 2 tahun nggak ketemu kita ya. Oh. Pasangan deket loh padahal itu. Kita ke Lombok kemarin. Oh iya, launching celebrate. Kapan itu? Setahun yang lalu, belum ada ya? Juni ya, akhir Juni aku ingat, akhir Junian. Ya Allah, aku tunggu jalan-jalan selanjutnya. Amin, sip. Oke, terima kasih. Sukses untuk semuanya. Sukses juga untuk teman-teman yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyambut Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan ketemu di sesi Jumat selanjutnya di bulan yang penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rere. Yuk.